Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke pasar malam, belikan saya kain kasa. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah sedang puasa. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Melihat dari banner gambar ini, judul yang tepat nih, jangan ada orang ketiga di antara kita. Bukunya sudah dipegang semua. Hai guys, kalian yang jadi minoritas di sana. Buku ini saya tulis ketika saya sedang menjalani fase kehidupan yang sangat sulit. Saat itu saya ingin mati saja. Kadang ketika kita sedang susah, rasanya di dalam tanah itu lebih nyaman daripada di atas tanah. Jadi saya coba cari bagaimana mereka melewati sakratul maut itu gimana. Akhirnya saya kumpulkan 35. Dan saya berharap waktu itu yang ke-36 saya. Dan ternyata nggak mati. Bisa lihat di halaman 8. Halaman 8. Yang paling bawah, halaman 8. Ketika kematian datang kepada Nabi Musa, dia merasa gelisah. Dia berkata, aku tidak gelisah menghadapi kematian. Yang membuat aku gelisah adalah ketika lidahku kering dan tidak lagi dapat menyebut Allah. Jadi ternyata bagi mereka kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang mereka takutkan adalah ketika sudah mati, lidahnya kering, atau saat mau mati itu lidah kering dan tidak bisa berkata Allah. Mudah-mudahan kita semuanya saat mati, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah Allah. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bayangkan kalau kita mati, kalimat yang terakhir nggak usah disebut, batal puasa kita. Kemudian Nabi Musa ini punya anak perempuan 3 orang. Bisa dilihat di halaman 9. Wahai anakku, tanamlah pohon kapas. Nanti kalau aku mati, kapasnya kalian pintal jadi benang, benangnya tenun jadi kain, dan kainnya jual untuk makan, supaya jangan menjual harga diri. Apa artinya? Perempuan punya usaha, perempuan punya bisnis. Bisnisnya apa? Masa cuman punya pohon kapas, Pak Ustadz? Ya, dia punya pabrik tekstil. Pakai es, Pak Ustadz, pabrik esnya sekalian. Nah, saya di mana-mana kalau tausiah, air di meja itu nggak boleh ada mereknya, karena itu iklan gratis. Tapi karena ini produk untuk ekonomi keumatan, ini sponsor kita, bukan? Kalau bukan, kita turunkan. Saya nggak mau setelah ngaji buku kematian ini pulang dari sini semuanya mau mati. Bro, gimana bisnis kita? Ya udahlah, kita mau mati aja semua. Dunia ini terlalu menyakitkan. Nggak begitu konsep hidupnya. Justru dengan kita tahu bahwa kita akan mati, kita semuanya siapkan bekal untuk mati. Dunia ini sementara, besti. Yang abadi itu apa? Hubungan kita.
halaman 23. Saya sengaja menghibur diri saya, karena kalau saya terlalu serius nanti saya nangis. Terus kalau saya nangis siapa yang ngomong? Halaman 23. Ketika Nabi SAW mau meninggal dan dia sedang berada di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Tidak ada kematian yang paling indah di pangkuan seorang perempuan terkasih dan tersayang. Dan air liur yang terakhir masuk ke mulut Nabi adalah air liur Sayyidatuna Aisyah, karena waktu itu dia minta siwak. Siwak itu digigit ujungnya, karena siwak itu kasar, lalu digigit, dimasukkan ke mulut Nabi SAW. Dan kenangan yang terakhir bagi Sayyidatuna Aisyah adalah, jadi Nabi dengan Aisyah itu jatuh cintanya itu setiap hari. Ketika dia sedang i'tikaf, ini kamar Nabi, ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dengan kamar Nabi itu langsung nyambung, hanya ada dinding yang disebut dengan Taman Raudhah. Mudah-mudahan kita panjang umur nanti sholat di Raudhah. Dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, ongkos tanggung masing-masing. Nabi enggak masuk kamar, karena kalau dia masuk kamar iktikafnya batal. Dan Sayyidatuna Aisyah enggak masuk masjid karena dia, mohon maaf, dalam keadaan haid. Terus solusinya gimana? Nabi mengulurkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah. Kenapa enggak Nabi langsung aja ambil sisir, nyisir sendiri? Begitulah mesranya. Dia minta sisirkan rambutnya. Kapan terakhir Bapak minta sisirkan rambut? Masih ingat? Ketika rambutnya masih ada, Pak Ustaz. Jawabnya gitu aja. Suami saya nggak pernah minta sisirkan, Pak Ustaz. Terakhir dia minta pijit kepala. Terus waktu itu saya tanya, Mas, dulu yang mijit kepala kamu siapa? Kata dia, sebelum nikah sama kamu saya nggak pernah sakit kepala. Kayaknya Ustaz Somad ini nyindir kami ya. Dengar ngomong Ustaz Somad itu kuncinya satu aja, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut mati semua. Lalu apa ucapan Nabi? Halaman 23, tulis Arab yang di tengah. Bersama dengan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka kenikmatan, para nabi, siddiqin, orang mati syahid, dan orang soleh, kumpulkan aku bersama mereka ya Allah. Semoga kita semua juga nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita dengan dia 1446 tahun. Jarak lokasi kita dengan dia 9000 kilometer. Jarak fisik kita dengan dia Arab, kita Arab maklum, tapi kita punya satu hubungan dengan dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali kita sebut nama dia? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salat subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salat duha sebelum kemari tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Saya enggak salat duha Pak Ustaz, besok. Qabliyah zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Salat zuhur, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Salat asar, qabliyah maghrib. Salat maghrib, ba'diyah maghrib. Qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya. Tarawih, witir, tidur, tahajud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibu lebih banyak nyebut nama suami atau nama Nabi Muhammad?
orang menyebut nama dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Bayangkan itu, password masuk surga nama dia. Ibu pasang password di rumah, password email, password handphone, nama suami. Tapi masuk surga nggak nyebut nama suami. Pas masuk surga ditanya sama malaikat, siapa passwordnya? Mas Parno. Mohon maaf Mas, jangan tersinggung. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Halaman 26. Kok lompat-lompat Pak Ustadz? Ya kalau saya bacakan satu-satu, Idul Fitri baru selesai. Allahu Akbar Allah. Beduknya udah siap tuh. Kita selesai. Nanti kalau aku mati, kata Abu Bakar, bawa jenazahku ke depan pintu kubur Nabi, ucapkan salam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Kalau pintunya terbuka, bawa jenazahku, kuburkan di samping makam. Begitu meninggal, dibawa ke pintu makam Nabi. Pintu makam Nabi, diucapkan salam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Langsung gemboknya jatuh dan dimakamkanlah Abu Bakar di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mau hijrah berada di Jabal Sur, berdua di gua. Waktu berada di kepungan orang kafir musyrik perang Uhud, berdua. Waktu meninggal dunia, makamnya samping-samping. Betapa indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita waktu ziarah makam Nabi itu 3 makam. Pertama, assalamu alayka ya Rasulullah, geser 1 langkah. Assalamu alayka ya Abu Bakrin Siddiq, geser 1 langkah. Assalamu alayka ya Umar ibnil Khattab. Saya Pak Ustadz waktu ziarah ke makam Nabi itu mau nangis nggak jadi Pak Ustadz. Kenapa? Diusir polisi. Udah mau nangis, Haji. Yalah. Nangisnya malah di toko Pak Ustaz. Abu Bakar Siddiq. Seandainya kamu sedekah emas sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Memang sedap suara nyanyi di dalam bis. Kalau mic sudah bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Berikutnya halaman 6. Umar bin Khattab waktu meninggal dia bilang, nanti kalau aku mati, gali kuburku, buat dalam, letakkan tangan kananmu di keningku dan tangan kirimu di daguku. Jika ruhku sudah tercabut, pejamkan mataku. Orang meninggal semua matanya begitu. Nggak ada orang mati matanya terpejam. Kenapa orang mati itu matanya begini? Melihat ruhnya keluar. Terasa dingin dari ujung kaki, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik, dan keluar ruh dari mulut dan hidung, mata melihat, ruh itu pergi. Gimana? Udah terasa? Kita kalau tidur, ini tulang belakang ini melengkung ke atas. Tulang belakang ini melengkung ke atas. Orang kalau sudah meninggal, ini daging tulang belakangnya ini turun ke bawah, jadi rata tulang. Perhatikan nanti malam yang punya suami, kalau suaminya tidur, kalau sudah rata ke bawah, siap-siap bagi warisan. Dan ketika mata kita melotot melihat ruh keluar, perbuatan yang paling ringan bukan melangkahkan kaki. Perbuatan paling ringan bukan menghayunkan tangan.
perbuatan paling ringan adalah mengedipkan mata. Dan mengedipkan mata itu pun orang tidak mau. Menggerakkan mulut nggak bisa. Menyebut nama saya, mulut mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi orang waktu mau mati nggak bisa menggerakkan mulut. Maka Allah kasih kalimat yang disebutkan tanpa menggerakkan mulut. La ilaha. Mati. Coba kalau orang meninggal sebut nama. Mau meninggal sebut nama. Abdul Somad. Mau meninggal mulut berat. Makanya sering kita mendengar ucapan kan, ketika kaki tidak bisa melangkah dan tangan tidak bisa menghayul, bibir tidak bisa berkata, berarti tanda-tanda stroke. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dari senyumnya Bapak, Ibu, adik, kakak, jamaah semua ini kelihatannya orang-orang yang bahagia dan hidupnya nggak punya utang. Semoga utangnya lunas. Banyak juga. Maka dia minta supaya sederhanakan lubang kuburku, jika aku baik di sisi Allah dia akan melapangkanku sejauh mata memandang. Kenapa dikatakan kubur itu sejauh mata memandang? Karena jenazah miring ke arah kiblat dan wajahnya ditempelkan ke dinding liang lahat. Ini dinding, itu hidung kita itu kena ke tanah liang lahat. Nanti malam mau tidur, coba tempat tidurnya nempel di dinding, gladi kotor. Ini mati ini kalau nggak gladi, coba nempel ke dinding. Nah, kalau ibu, bapak, kalau adik, kakak segan, suruh aja suami. Mas, coba tempelkan hidungmu ke dinding. Untuk apa? Gladi kotor. Makanya selalu doanya, jadikanlah kubur kami sejauh mata memandang. Kenapa? Karena waktu kita menempelkan hidung ke dinding itu, tengok mata kita dekat sekali. Kita mau kubur kita lapang sejauh mata memandang. Amin ya rabbal alamin. Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya yang meletakkannya ke dalam liang lahat, memiringkannya ke arah kiblat, meletakkan gumpalan tanah di tengkuknya dan menghadapkan wajahnya, menempelkan hidungnya ke ibu, kakak, adik saya yang perempuan. Kalau bisa anak kalian yang kalian mandikan satu hari 3 kali, mandi pagi, mandi siang, mandi malam, kalian mandikan 3 tahun, 5 tahun, dia juga lah yang akan memandikan jenazah kalian semua, insyaallah. Saya pesankan ke teman-teman saya, kalau aku mati kalian jangan datang. Kenapa? Karena tanganku nggak bisa menghapus air mata kalian. Oh, jangan ngomong gitu lah Mat, kami sedih, masa kau cerita mati? Karena kalau dilihat antara aku dengan kalian, kelihatannya aku lebih dulu. Maksudnya, aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Serius sekali ya. Saya kalau serius saya nangis, makanya saya berusaha untuk menghibur diri saya supaya saya nggak nangis. Saya ingin memperlihatkan diri saya orang yang tegar. Saya kalau mau nangis, saya pas sendiri. Kalau di depan orang, saya berusaha untuk tidak menangis. Ada juga orang mau nangis, hidupkan kamera dulu. Udah. Semakin banyak yang nonton, semakin kuat nangisnya. Saya nggak bisa gitu. Saya pernah disuruh bimbing iktikaf malam 10 Ramadan. Saya bilang, aku nggak bisa kalau ngajak jamaah nangis, nggak bisa. Pokoknya coba aja, kata. Udah saya coba, muhasabah 5 menit.
dosa kami begitu banyak. Ya, enggak nangis. Gimana nih, saya tengok kanan enggak nangis, kiri enggak, wah gawat ini. Akhirnya karena enggak ada yang nangis, nangis juga saya. Saya nangis bukan karena saya nangis karena sedih, kok enggak nangis mereka. Lama-lama saya nangis, akhirnya jamaah pun ikut nangis. Terus pas selesai muhasabah, pas kami lagi makan sahur, saya tanya, kalian kok nangis? Kami enggak tahu juga Pak Ustaz. Karena kami tengok yang lain nangis, enggak enak, enggak nangis gitu. Jadi kalau bisa kita nangis, bangun malam pas tahajud, baca buku ini, rasakan bagaimana mereka melewati sakratul maut itu. Halaman 60. Masih ada parfum yang kemarin, kata Salman Al-Farisi. Masih ada parfum yang kemarin? Masih. Coba siramkan ke tempat tidurku, percikkan. Kenapa? Karena akan ada tamu. Dia sudah ada rasa-rasanya. Ternyata tamu yang datang itu adalah ruh-ruh orang-orang soleh, keluarga, wali-wali, malaikat-malaikat yang akan menyambut orang soleh ketika dia akan mati menghadap Allah. Kalau bisa request kita sebelum meninggal itu adalah diberi tanda oleh Allah sehingga kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan siap. Memang mati nggak bisa direquest, dan memang Allah sengaja nggak buat kita tahu tentang mati itu. Bayangkan kita tahu mati tanggal 16, hari ini tanggal 15, besok mati. Bayangkan. Kenapa kematian itu dirahasiakan Allah? Ya supaya kita tetap semangat hidup. Saya seandainya tanggal 16, saya batalkan acara hari ini. Ngapain saya di sini? Mendingan saya baca Quran. Allah buat rahasia supaya kita semangat terus. Bayangkan kalau saya tahu mati itu besok pagi, ya udah nggak bisa ngomong lagi. Begitulah Allah sayang sama kita, dibuatnya mati itu menjadi suatu rahasia. Halaman 66. Apa kata Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, lebih 5.000, namanya Abu Hurairah. Apa kata dia? Allahumma inni ahabbu liqa'aka. Ya Allah, yang paling aku suka dalam hidup ini adalah bertemu denganmu. Aku sudah lama mau jumpa dengan engkau ya Allah. Fa ahbib liqa'i, maka cintailah pertemuan denganku. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, bekalnya cuma dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan mempersekutukan Allah, jangan sembah selain Allah. La ilaha illallah. Iyyaka na'budu, mintanya sama Allah, nyembahnya juga sama Allah. Ini banyak orang sekarang berubah. Iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in. Apa itu penasehat spiritual? Nama kerennya, aslinya dukun. Hari gini masih ke dukun, dukun aja ke Polda. Buktinya waktu dukun-dukun digugat, ngadu ke polisi. Kalau memang bisa nyantet, ngapain ke polisi? Santet aja langsung. Ngadu ke Mabes Polri. Dasar dukun. Halaman 69. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Nanti kalau aku mati, pergilah kalian galikan kuburku, lapangkan, dalamkan. Dia minta kuburnya itu lapang dan dalam. Kemudian dibukakan pintu surga. Artinya kubur kita itu bisa jadi taman surga. Kubur juga bisa jadi lubang neraka. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu.
la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya satu lubang dari lubang neraka. Alhaqumut takasur, kamu terus sombong bangga. Takasur, lebih banyak harta, lebih banyak anak, lebih banyak perhiasan, lebih banyak. Takasur sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai kamu masuk kubur. Pak Ustadz, suami istri, ada suami ngadu, istri saya ini hobinya shopping Pak Ustadz, gimana caranya? Saya sudah dengarkan ceramah Ustadz, dia nggak berhenti. Saya bilang, bawa dia ke kubur 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tapi perempuan katanya nggak boleh ziarah kubur sering-sering Pak Ustadz. Yang nggak boleh itu ziarah kubur sering-sering hanya untuk mempersedih-sedih diri, nggak boleh. Suami meninggal, terus tiap hari ke kubur untuk membuat diri putus asa, nggak boleh. Tapi kalau untuk ingat mati, tujuan ziarah kubur itu 3. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Tazkiratan lil maut, mengingat-ingat mati. Saya, siapa yang nasihati saya? Nggak ada orang nasihati saya. Lalu yang nasihati Ustadz siapa? Kubur. Makanya kalau ada orang meninggal, saya datang ke kuburnya, saya lihat, dapat WhatsApp, telah meninggal dunia ketua masjid. Saya langsung datang ke tempat kubur. Saya lihat sunyi. Kok nggak ada orang? Jumpa sama yang gali kubur. Yang lain mana Pak? Biasanya orang datang kemari setelah zuhur. Pak Ustadz terlalu cepat. Ternyata ngukur kubur itu nggak pakai sentimeter, nggak kayak meteran ngukur baju. Ngukur kubur itu pakai bambu. Pakai bambu. Kenapa pakai bambu Pak? Karena kalau pakai meteran, ternyata nanti kuburnya sempit, yang punya keluarga komplain, kamu salah gali. Padahal kami nggak pernah salah gali. Kenapa sempit? Tanah itu nyempit dulu. Siapa itu? Orang yang suka geser batas tanah. Batas tanah yang sudah ditetapkan oleh BKN, Badan Pertanahan BPN, Badan Pertanahan Nasional, digeser. Itu sebelum meninggal udah nyempit duluan. Tanah itu udah nggak sabar mau jepit ya. Makanya hati-hati. Kita ini semua mau mati. Kalau gitu saya nggak usah mati di kubur lah Pak Ustadz, terus dibakar aja, lebih sakit lagi. Nanti kalau aku mati, tolong bakar jenazahku, debunya campakkan ke laut, karena aku takut, kata seorang berpesan. Lalu apa jawab Allah? Ampuni dosanya, ku ampuni semua dosanya, karena masih ada rasa takutnya di dalam hati. Adik-adik, ibu-ibu, saudara-saudari, saudara-saudaraku, ada rasa takut dalam hati? Dari bunyinya enggak kayaknya. Kan enggak semuanya mesti diungkapkan dengan kata-kata dan suara Pak Ustadz. Cukup dalam hati aja. Halaman 74. Kalau waktunya habis, kasih tahu Bang. Sampai maghrib. Pantasan disiapkan air buka puasa. Halaman 74. Ya Allah, Engkau perintahkan aku, tapi aku tidak ikut. Engkau tegur aku, tapi aku tidak mengambil pelajaran. Ya Allah, tidak ada yang kuat menyebabkan aku menang. Tidak ada yang bersih dari kesalahan, sehingga aku mencari-cari alasan. Tidak ada yang angkuh. Yang ada hanyalah seseorang yang memohon ampunan dosa. Tiada Tuhan selain Engkau. Amr bin As terus mengulang kalimat itu sampai dia meninggal dunia. Yang angkuh, yang sombong, yang raja-raja, yang orang kaya, yang pejabat, yang polisi, yang tentara, yang Fir'aun, yang Namrus, semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat.
apalagi yang BPJS. Orang ganteng mati, orang cantik mati, yang hitam mati, yang putih, apalagi skincare belum lunas. Ustadz ini ngomongnya kok nyelekit ya. Memang bawaan lapar itu sensi memang. Halaman 76. Khalid bin Walid, panglima perang yang menghajar pasukan Rasulullah sebelum dia Islam di perang Uhud. Nyebrang dia dari belakang, dia bunuh sahabat-sahabat Nabi. Tapi akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata dia menjelang mati? Aku sudah berperang, tidak ada sejengkal tubuhku ini yang bebas dari bekas tebasan pedang, tombak dan anak panah. Setiap jengkal badannya itu bekas tombak. Tombak kok gini Pak Ustadz? Iya salah. Bekas pedang, tombak dan anak panah. Tapi akhirnya meninggalnya bukan mati syahid, meninggalnya di atas tempat tidur. Dia maunya mati syahid. Saya selalu berdoa, ya Allah, kalau aku mati, aku ingin mati dalam keadaan berwudu sedang ceramah. Tapi saya pikir lagi, itu menyusahkan panitia. Akhirnya nggak jadi saya minta. Susah, apalagi pembawa acara menyiapkan semuanya. Jangan takut cerita mati. Suami, jangan takut cerita mati. Karena kalau kalian takut cerita mati, tiba-tiba kalian mati, istri kalian kaget. Ya kalau kaget dia menyerahkan dirinya pada Allah. Kalau kaget dia langsung kawin lagi. Ada kadang orang ceramah ini, marilah kita siapkan mati, takut mati. Tapi yang dia maksud mati itu orang, bukan dia. Kalau saya, masalah mati ini memang sudah saya siap. Saya sudah pesan sama tim semua. Kalau aku mati kebetulan pas lagi jadwal di Sumatera Utara, kuburkan aku di samping almarhumah makku. Tanahnya udah saya kosongkan. Saya beli tanahnya 22 meter kali 60 ke belakang sampai dekat sungai. Udah saya telepon semua sepupu saya, kalian udah aku belikan tanah. Nggak ada satupun yang ngambil tanah kuburan. Kebetulan almarhumah ibu saya itu pas di pemakaman paling ujung sudah habis batas. Jadi saya cari yang punya tanah 60 meter 22 pinggir jalan kali 60 ke belakang. Saya bilang yang lain untuk kaum muslimin muslimat, tapi yang dekat emak ini tolong kosongkan untuk saya. Kalau kebetulan jadwalnya di Sumatera Utara karena makamnya di sana. Tapi kalau kebetulan jadwal saya pas di Papua, jenazah saya jangan dibawa pulang ke sana. Kenapa? Tiket jenazah mahal. Dan saya nggak mau disatukan sama koper. Masa Profesor Dr. Abdul Somad tiba-tiba kita di situ lihat kanan koper, kiri koper, lihat kiri durian musangking. Inilah kadang jamaah ini kurang sensitif. Mestinya ketika saya cerita mati itu ya sedih lah. Ini yang mati ini kan saya, bukan orang. Apalah salahnya jaga perasaan saya? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Itulah susahnya kita ngomong di depan orang-orang jujur. Gak bisa dia bersandiwara. Ini di depan saya ini, di samping ini orang-orang jujur semua. Ngaku lagi. Halaman 78. Muaz bin Jabal ketika mau meninggal, apa dia? Apa yang membuat engkau menangis, Muaz? Kenapa engkau nangis? Aku tidak takut sakitnya sakaratul maut. Yang katanya kematian itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Aku nggak takut. Terus yang kau takutkan apa?
yang aku tangisi, aku nggak bisa jihad fisabilillah lagi, aku nggak bisa perang lagi, dan aku berpisah dengan orang-orang tersayang. Jadi kalau masih punya teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ngumpullah sekarang acara buka bersama. Karena nggak tahu tahun depan dia masih ada atau enggak. Kalau kita insya Allah masih ada. Undang itu kawan-kawan, bro, kita nanti ketemu ya, buka bersama ya. Kenapa kamu undang? Aku nggak yakin lu masih ada tahun depan. Terus dia ngomong, aku juga khawatirnya begitu. Aku yakin aku masih ada, kau sudah mati duluan. Hidup ini kan hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Ini momen Ramadan, ngumpul, duduk. Saya alhamdulillah sudah dengan keluarga dekat udah. Saya pisahkan antara buka bersama dengan keluarga dengan buka bersama dengan kawan-kawan. Karena ceritanya kadang nggak nyambung. Kalau tamat SMA 10 tahun yang lalu, sekarang ngumpul berarti umur 30-an ya. Itu pertanyaannya, udah nikah belum? Belum. Masa mau bangun sahur pakai mercon? Tapi kalau udah tamat SMA-nya 20 tahun, nah itu pertanyaannya pas ketemuan reuni buka bersama, sakit apa? Aku diabetes, aku jantung koroner. Tapi kalau udah 30 tahun, itu pertanyaannya beda. Si Anu kok nggak datang? Udah meninggal ya? Tapi kalau udah tamat SMA 50 tahun, itu pertanyaannya makin tua makin nggak bersuara. Dia nanya apa Pak Ustadz? Pampersnya merek apa? Itu. Kalau nanti acara buka bersama, suaminya dibawa. Kalau nggak dibawa, ketemu sama teman-teman sekelas dulu yang pengagum ibu. Dia bilang, ternyata kamu masih cantik ya. Kalau ada yang bilang kamu cantik, dia bukan kakakmu, bukan pamanmu, bukan kakekmu, bukan abangmu, bukan saudaramu, bukan mahrammu, yakinkan dia buaya darat. Saya senang. Kenapa Ustadz senang? Yang kita kaji adalah masalah paling menyeramkan, tapi jamaahnya senyum. Itu kan yang menyampaikan itu pasti Ustadz yang luar biasa. Abu Umamah Al-Bahili, halaman 81. Nama sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Nanti kalau aku meninggal dunia, bacakan talqin di kuburku. Talqin di kuburku. Nanti kalau datang malaikat maut bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakan nabiku Nabi Muhammad. Ma kitabuka, katakan kitabku Al-Quran. Man ikhwanuka, katakan saudaraku orang beriman. Membacakan talqin setelah dikubur, ditimbun, bacakan talqin. Waktu almarhumah mak saya meninggal, yang membacakan talqinnya saya. Tidak wajib, tapi bagi yang melakukannya hukumnya sunnat, hadisnya hadis hasan. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Apa fungsi talqin itu? Untuk yang meninggal sebagai doa, untuk yang masih hidup sebagai nasihat. Jangan menguburkan orang seperti menguburkan kucing. Setelah dikubur, ditanam semua pada berdiri, penghormatan terakhir. Habis itu foto-foto, semuanya pakai baju hitam, judulnya Man in Black.
Doakan dia, karena kata Nabi, salulahut tasbih, doakan dia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Biar jangan ketahuan kali nggak tahu doa. Nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ampunkan silap salah, yang kuat-kuat, tahu kawan sebelah. Ampunkan silap salahnya ya Allah, dia sahabatku ya Allah, dia temanku ya Allah. Dapat WhatsApp, teman sekelas satu bangku satu kursi meninggal. Kampungnya dari Pekanbaru Riau 5 jam naik mobil. Saya dapat kabarnya maghrib. Saya datang, beberapa teman, ayo kita berangkat. Siapa yang nyetir, Man? Aku yang nyetir. Sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu saya yang nyetir. Sampai ke lokasi jam 12 malam. Sudah dikebumikan, sudah dikubur. Datang saya ke kuburnya, menangis sehabis-habisnya. Rupanya kita kalau habis nangis itu plong, dada tuh lapang rasanya. Saya berdoa di situ, semua doa saya panjatkan. Kau teman sekelasku, kau temanku, kau saudaraku. Nah. Yang dibaca itu apa Pak Ustadz? Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, baca Yasin. Saya nggak bawa Yasin Pak Ustadz, cari di Play Store. Tulis aplikasi Qara'a, Q-A-R-A-A. Itu punya orang Islam, sahabat kita, saudara kita, bangkitkan ekonomi keumatan. Jangan lupa download. Habis itu bacakan Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacanya pelan. Ini saya kira banyak saya lihat di kuburan itu bacanya coba-coba. Jaun. Ayakun. Bacakan pelan, karena kita sedang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini, pahala tahlil la ilaha illallah kepada saudara kami, kawan kami, sahabat kami. Allahumma firlahu warhamhu, ampunkan silap salah dosanya, jadikan keluarganya orang-orang yang sabar, jadikan keluarganya orang-orang yang terjaga dari fitnah akhir zaman, jadikan kami berkumpul lagi nanti bersamanya di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sudah menikah, kalau meninggal nanti mau nggak kumpul sama suaminya di surga? Bapak-bapak yang udah menikah mau nggak kumpul sama istrinya di surga? Saya sudah sering coba di beberapa pengajian nanya gitu. Yang laki-laki itu nggak ada suami. Memang laki-laki beda sama perempuan. Perempuan itu kalau dia cinta, dia bilang Jutaime. Jutaime itu bahasa Perancis. Kalau bahasa kampung kami, I love you. Kalau laki-laki enggak. Menurut survei, lembaga survei Indonesia, 95% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istri. Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang. Kecuali yang di sini. Kalau yang di sini ini orang-orang soleh semua, orang baik. Ini yang hadir ini yang sudah lulus fit and proper test. Saya tahu perasaan jamaah ini sekarang sedang kacau balau. Makanya di tengah senyumnya dia melelehkan air mata. Tengah ketawanya dia menangis. Kadang-kadang air mata itu lebih banyak jatuh ke dalam daripada keluar. Ustaz nangis juga? Enggak, saya flu. Masa saya nangis, orang ustaz setegar ini kok nangis? Enak aja, emang saya ustaz cengeng.
nggak jantan. Itu cara saya supaya saya nggak nangis. Halaman 83. Namanya Ali, nama ayahnya Husain, nama kakeknya Ali bin Abi Thalib. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Dia digelar dengan Ali Zainal Abidin karena ibadahnya yang sangat banyak. Berapa kali sholat dia? 1000 rakaat. Sholat terus dia menjelang menghadap Allah. Kita baru tarawih 8. Oh, anggap ibadah udah banyak. Ente tarawih tadi malam? Iya, berapa? 8. Loh, tarawih itu 20. Kok 8? Efisiensi. 1000 rakaat. Makanya membandingkan hidup, lihat ke bawah. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Kawan kita orang kaya private jet nggak bisa makan. Kenapa? Nggak dikasih dokter. Karbohidrat. Mau minum teh, diabetes. Mau makan emping melinjo, asam urat. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Ustadz kelihatannya sehat aja, saya sehat, saya nggak pernah sakit. Kenapa? Saya nggak pernah periksa. Makanya kemarin saya dikasih amplop putih dari YARSI, Yayasan Rumah Sakit Islam. Ustadz Somad, ini untuk apa Pak? Medical check up gratis. Belum saya pakai. Kalau ibu mau nanti saya kasih. Bapak mau? Saya terakhir periksa kesehatan tahun 2008 waktu CPNS di puskesmas. Karena syarat ikut CPNS mesti ada surat sehat dari puskesmas. Saya pun pergi ke puskesmas, dibuatkan surat sehat. Lalu kemudian pas mau ngambil surat itu, kebetulan dokternya perempuan. Pas mau saya ambil, ditariknya. Dia narik, saya pun narik. Kalau ada lah yang mau membuatkan video pendeknya, waktu saya narik itu, saya heran. Waktu itu saya belum nikah, baru pulang dari Maroko. Kenapa dia narik? Rupanya belum bayar. Kita kan di Mesir yang begitu-begitu gratis. Tiap tahun laporan kesehatan ke Al-Azhar tuh cek darah, takut kena virus HIV/AIDS. Jadi Azhar setahun sekali itu wajib cek darah supaya kita sehat. Gratis. Situ saya sangka gratis, supaya bayar. Patut ditariknya. Saya sudah salah tingkah duluan. Berikutnya halaman 87. Halaman 87. Ketika Imam Hanafi, Imam mazhab 4, yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kalau yang sholatnya cepat-cepat itu mazhab apa Pak Ustaz? Valentino Rossi. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Halaman 87. Dia tidak mau diangkat jadi hakim. Mau diangkat raja jadi hakim, nggak mau. Akhirnya raja merasa terhina, dia dipenjara, dipukul dan meninggal dalam penjara. Imam mazhab, orang alim, faqih. Begitulah ujian orang-orang sabar. Saya berapa kali dilaporkan mau dipenjara, nggak jadi. Berkat doa jamaah semua.
Belum SP3, masih. Kaki saya ini sebelah masih dilaporkan. Imam Syafi'i ketika akan meninggal, halaman 95. Sebelum meninggal, Imam Syafi'i sempat bersyair, walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu raja minni li'afwika salama tu'azimuni dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama wa ma zilta dha afwin 'anil dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarrum. Di tempat lain biasanya saya terjemahkan dulu syairnya, baru jamaahnya paham. Di sini belum saya terjemahkan udah paham. Luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Dari tatapan matanya. Ketika hatiku keras, jalanku terasa sempit, aku jadikan harapan pada maafmu sebagai penyelamat jiwa. Jika aku banding-bandingkan, terlampau besar dosa-dosaku, tapi maafmu lebih besar pada hamba. Engkau tetap pemaaf segala dosa. Engkau maha pemurah, maha pemaaf, maha mulia. Imam Syafi'i yang khatam Qur'annya di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan khatamnya 60 kali, satu malam sekali, siangnya sekali. Hafal Quran umur 7 tahun. Imam mazhab, ulama besar, induknya semua ulama di dunia, ulama pertama yang menulis kitab usul fiqh, tapi menjelang kematiannya tetap minta ampun segala dosa. Bagaimana dengan kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, STJ, status tak jelas? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Halaman 98. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ketika dia mau meninggal dunia, yang cerita ini anaknya, namanya Abdullah. Dimulai ceritanya halaman 97. Waktu ayah saya mau meninggal, saya duduk di sampingnya. Di tangan saya ada sepotong kain yang sudah saya siapkan untuk mengikat dagunya. Siapkan kain, tali, jangan tali keras, kain untuk mengikat dagu supaya mulut nggak terbuka. Ibu kok nyiapkan kabel? Karena suami saya keras Pak Ustaz. Jangan, sejahat apapun dia, siapkan kain. Kain perca putih potong untuk mengikat. Sudah saya siapkan untuk mengikat dagu ayah saya. Saat itu ayah saya sedang sakratul maut. Ayah seperti tenggelam sampai kami menyangka ayah kami sudah meninggal. Kemudian ayah saya sadar dan berkata, tidak sampai, tidak sampai. Loh, apa maksudnya? Ayah memberikan isyarat dengan tangannya. Tidak sampai, tidak sampai. Halaman 98. Sampai 2-3 kali ayah saya melakukan itu. Pada kali ketiga saya bertanya, wahai ayah, apa yang sedang kau katakan? Ayah saya menjawab, wahai anakku, tadi iblis datang berdiri di samping saya, menggigit jari saya dan berkata, wahai Ahmad, ikuti aku. Lalu saya mengatakan, tidak sampai, tidak sampai. Maksudnya tidak sampai saya mati dalam keadaan mengikut Allah dan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, pernah ditanya anaknya, namanya Abdullah, Abdullah, kamu anaknya Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Berapa kali ayahmu itu sholat sehari semalam? Salasami'ati raka'ah, 300 rakaat. Sholatnya 300 rakaat. Imam mazhab yang keempat menulis kitab hadis judulnya Musnad, isi hadisnya 40.000. Kitab hadis terbesar punya Imam Ahmad bin Hambal. Waktu mau meninggal dunia masih digigit iblis tangannya. Gimana kita nanti waktu mau mati? Iya, kalau matinya di rumah, anak suami kanan kiri baca Quran. Kalau di ruang ICU
Sendirian. Anak mau masuk nggak boleh, suami mau masuk nggak boleh, sendirian. Malaikat maut masuk, iblis masuk. Ustadz kalau bilangnya ICU, Pak Ustadz, memang tulisannya ICU. Iya, tapi itu kan singkatan Pak Ustadz, ICU, betul, tapi itu kurang lengkap. Itu sebetulnya panjang, ICU, you don't see me. Itu aslinya. ICU, kita bisa ngelihat dia nggak bisa ngelihat kita, matanya terpejam. Maka saya ketika diajak masuk ke ICU, Ustaz Somad, bisa kami bawa ke rumah sakit? Of course. Saya pun dibawa sampai ke rumah sakit, sudah disediakan jubah warna biru langit. Masya Allah, kancingnya di belakang. Masuk, pasang Pak Ustadz, pasang, masuk. Silakan masuk Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu enggak? Ustadz aja. Masya Allah, begitulah jamaah ini memuliakan Ustadz Abdul Somad. Sampai di dalam penyakit menular semua. Patutlah mereka di luar. Mereka di luar ruang kaca. Ustadz, ya, saya di dalam mendoakan jamaah. Kalau menjenguk orang sakit, doakan ke telinga sebelah kanan. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahil azim rabbil arsyil azim ayyashfiyak. Bismillahil azim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini, sehatkanlah dia. Doa, jaga juga perasaan keluarganya. Ini kadang ada orang doa, kalau memang hidup baik baginya, hidupkan dia ya Allah. Tapi kalau mati lebih baik, matikan dia ya Allah. Istrinya di situ di samping. Nah, kau jaga perasaan dia. Apa kata istrinya? Kalaupun mau doa begitu, jangan sampai keluar suara, jangan. Begitu saya doakan, meleleh air matanya, meleleh. Saya panggil dokter, kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustadz datang, respon dia mengulurkan tangan. Selama ini kalau Ustadz datang, dia senyum. Sekarang dia tidak bisa mengulurkan tangan dan tidak bisa tersenyum. Maka respon terakhir adalah melelehkan air. Itu respon. Dia bisa dengar saya, dok. Di dalam itu Pak Ustadz ada seperti keong di dalam telinganya, seperti ciput. Dan itu walaupun orang koma, orang masih bisa mendengar Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya jangan ngomong macam-macam di samping, walaupun orang koma. Udah lama sakitnya. Kalau gini penderitaannya bagus cepat mati aja lah. Dia dengar. Iya kalau dia mati, kalau dia sehat. Nggak kalian pikir menjenguk orang sakit nggak usah banyak ngomong. Ini udah nggak bawa apa-apa, bawa jeruk 3 biji. Pertanyaan banyak kan, udah berapa lama di sini? Berapa biaya? Bukan mau nolong, memberatkan aja. Sudahlah nggak bisa membantu. Kalau nggak bisa membantu, paling nggak omongan itu meringankan beban keluarga. Gimana menurut Mbak penyakit keluarga kami ini? Kalau kayak gini kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Apalah mesti bangkitkan semangat. Bu, Pak, Dek, Kakak, Abang, ini kabarnya kata dokter spesialis yang terakhir menjenguk, katanya kalau begini penyakitnya udah divonis ini meninggal. Mereka ngomong begitu. Iya, jangan percaya. Kemarin keluarga kami seperti ini masih hidup, dokternya yang meninggal duluan. Bangkitkan semangat orang. Kalau nggak pandai ngomong, bacakan aja doa untuk kesembuhan saudara kita ini. Minta mohon kepada Allah, bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah, habis itu doa, baru pulang. Kalaupun mau jujur, pulang di rumah. Pas suami nanya, gimana tadi? Kayaknya udah mau mati itu ya. Jangan di depan keluarganya, sedih mereka. Bayangkan kalau kita yang jadi mereka. Halaman 112.
kitab hadis yang paling sahih number one, Sahih Bukhari. Makanya kalau Ustadz ceramah, ini ada dalam Sahih Bukhari, ini adalah Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang, bro. Bukhari artinya orang Bukhara. Kalau orang Makkah, Makki. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Jakarta, Jakarti. Al-Batawi. Jadi Bukhari itu bukan nama orang, nama kampungnya Bukhara. Bukhara itu di mana Pak Ustadz? Uzbekistan. Nanti naik pesawat dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, turunnya di Tashkent. Dari Tashkent itu naik kereta api pergi ke Bukhara. Ustadz pernah. Makanya lihatlah IG saya yang follower 9 juta itu. Kan ada foto-foto saya di makam Imam Bukhari itu. Ustadz Somad itu sombong kali kalau ngomong. Maksudnya yang belum follow-follow. Saya ziarah ke makam Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu beli Sahih Bukhari, isi kitabnya 7.275 hadis. Kami membaca Sahih Bukhari itu khatam dari awal sampai akhir. Lalu kemudian Imam Bukhari itu pulang kampung, halaman 112. Diminta sama raja untuk ngajar ke rumahnya. Bukhari, ngajar ke istana ya. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, bukan dikasih, bukan diantarkan. Kalau mau, anak raja ngaji sama saya. Oh, penguasa-penguasa ini kalau dia ngundang kita nggak datang, dia marah. Dia maunya kalau diundang tuh datang. Akhirnya marah raja sama Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari diembargo, nggak boleh ngisi pengajian. Ustaz pernah gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Akhirnya nggak boleh ngisi pengajian. Imam Bukhari difitnah dan macam-macam. Akhirnya Imam Bukhari berdoa kepada Allah, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Dunia ini dulu lapang. 16 tahun Imam Bukhari dari mulai Bukhara, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi mengumpulkan hadis begitu banyak. Dulu dunia ini lapang ya Allah. Sekarang aku mau ngajar aja nggak bisa. Faqbidni, cabutlah nyawa. Meninggal Imam Bukhari 1 Syawal pas Idul Fitri, dalam keadaan sendiri karena diembargo, dalam kesunyian. Makanya makamnya di kampung. Makamnya di kampung. Dari Samarkand, Bukhara ke Samarkand, dari Samarkand pergi lagi ke kampung, nama kampungnya Khartang. Di kampung itulah dia meninggal. Begitu dia sudah dikuburkan, apa yang terjadi? Keluar bau harum semerbak dari makamnya, wangi, semua orang mencium. Dan orang mau mengambil berkah, tanah kuburnya diambil orang. Sampai masyarakat khawatir tanah kuburnya habis, dikasih pagar. Jadi kalau mau melihat orang soleh, lihat setelah meninggal. Kalau waktu masih hidup memang banyak, memang follower, viewer dan subscriber. Tapi pas meninggal belum tentu. Banyak orang terlupakan. Imam Bukhari waktu hidup terhina, diembargo. Tapi setelah meninggal dunia, Allah tunjukkan. Mudah-mudahan kita waktu hidup mulia, waktu meninggal pun mulia juga insya Allah. Ada yang paling, jadi di buku ini bukan cuma yang baik-baik aja saya ceritakan, yang jahat juga ada saya ceritakan. Yang mana itu Pak Ustadz? Sebentar ya, saya carikan. Biasanya yang jahat ini yang orang paling suka. Halaman 131, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pernah membunuh sahabat Nabi. Sukanya membunuh dan menyiksa orang. Halaman 131. Sampai akhirnya suatu hari dia sakit perut. Datang sahabat Nabi Anas bin Malik. Kata dia, wahai sahabat Nabi, doamu makbul, jangan doakan aku sembuh, jangan doakan aku sehat.
doakan aja aku cepat mati, udah nggak tahan ini dengan sakit ini. Akhirnya diambil daging sepotong sebesar ini, diikat pakai benang, maaf, beribu maaf, lalu dimasukkan ke dalam knalpot, saluran apa ya kali cerita, dimasukkan dari bawah, dimasukkan, dokter memasukkan, ambil daging sepotong, diikat pakai tali, dimasukkan, dibiarkan beberapa menit, habis itu ditarik, ulat-ulat ganas. Terus apa doa dia terakhir pas mau mati? Apa kata dia? Di halaman 134, merinding saya doa. Apa kata dia? Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Halaman 134. Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu dzalik. Meskipun semua orang mengatakan kau tidak akan melakukan itu. Saking bencinya semua orang. Allah tidak akan mengampunkan Yusuf Al-Thaqafi, Allah tidak akan mengampunkannya. Ya udah. Allahumma ufirli, ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'alu dzalik. Apa arti dari doanya? Jangan putus, jangan putus asa. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, dosa kita sebanyak pasir di pantai, jangan pernah putus asa. Ustaz, nggak sesuai judul kajian hari ini dengan ceritanya. Apa judulnya tadi? Kejarlah akhirat, dunia kau dapat. Memang kita cerita mati, tapi setelah ini saudara-saudara saya yang punya bisnis, punya usaha ekspor import UMKM, makin semangat atau nggak semangat? Semangat. Karena kita kejar dunia, dapat uang, bangun masjid, rumah Quran, pondok tahfiz gratis, itulah bekal kita untuk mati, dan kita dapat nikmat kubur, nikmat surga mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Ini insya Allah semuanya sebelum meninggal sempat punya bangun masjid semua, bangun masjid. Siapa namanya, Mas? Nama masjidnya di Masjid Al-Ghazi. Ghazi artinya pasukan perang, makanya bawaannya mau perang aja. Masjid Al-Ghazi. Doakan saya sebelum meninggal, masjid namanya Masjid As-Somad. Amin. Ibu mau sholat di mana? Mau sholat ke Masjid Aura. Ada satu masjid nama masjidnya daripada makan siang. Ada orang setiap hari puasa, duit makan siangnya ditabung, maka dia buat bangun masjidnya masjid daripada makan siang. Ibu nanti punya masjid, nama masjidnya daripada tas kulit. Bapak nanti bangun masjid, nama masjidnya daripada skincare. Oh, kan yang biasa itu Pak, Ibu, Pak Ustadz. Nanti saya ngomong gitu kalian tersinggung. Resikonya kalau tersinggung pulang mati. Jadi silakan punya bisnis, silakan punya usaha, tapi itu hanya untuk bekal. Saya nanti kalau punya duit, saya akan biayai fakir miskin, anak yatim dan duafa. Alah, Ustaz Somad ngomong cuman ceramah aja begitu. Ya Allah, kalau channel YouTube ini nanti ada duit, maka saya akan habiskan semua. Jadi channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment itu setiap bulan dari sejak awal dulu sampai sekarang, duitnya untuk beli sabun, beli bayar listrik token, bayar air, dan gaji guru. Nggak pernah saya ambil seperak pun, semua habis untuk
Saya kasih beasiswa santri setahun 25 orang, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA dari hasil YouTube itu. Maka saya sakit hati kali kalau orang menuduh saya, alah Somad itu duit YouTube-nya kan untuk beli mobil. Dari mana kau tahu? Kedengaran dari suara knalpotnya, tuk 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 tuk. Sakit kali hati saya. 2 kali saya rugi, udah duitku habis, kau ejek pula lagi. Semangat, semangat, semangat. Gimana semua adik-adik, bapak-bapak, ibu, kakak, adik? Semangat semuanya? Takbir! Allah! Kalau Allah Akbarnya begitu, itu berarti masih panjang umur. Soalnya pernah juga saya pas saya takbir. Allah Akbar. Izin Pak Ustadz, waktunya sudah habis. Tadi saya lihat waktu saya mau ngomong tadi lebih 1 jam. Berapa tadi waktu dikasih ke saya? 1 jam 25 menit habis tuntas, padahal sedang puasa. Saya nggak prediksi kita semangat begini tadi. Jadi saya pikir karena mau puasa, apalagi pembahasannya mati, semua bawaannya mau mati. Inilah puasa. Inilah paling susah ceramah pas lagi puasa. Tapi ini malah saya curiga, jangan-jangan nggak puasa ini. Saya kembalikan ke host. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.